Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai penganiayaan terhadap anak. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurjanah dengan NIM 19070008, ada Sarah Nur Anissa dengan NIM 19070034, ada Sintiawati dengan NIM 19070050, ada Linda Herdiani dengan NIM 19070051, ada Dian Handayani dengan NIM 19070065, dan terakhir ada Resa Nurul Fitria dengan NIM 19070067. Kita simak videonya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa. Sementara itu, anak juga memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu bentuk kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik, seperti penyiksaan. Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang. Penyiksaan merupakan kekerasan yang konteksnya lebih kepada fisik. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka ringan, berat, hingga meninggal dunia. Contoh bentuk kekerasan fisik adalah memukul, melempar, mencekik, menyundut rokok, dan semacamnya. Kementerian PPPA mencatat ada 4.116 kasus kekerasan anak dalam 7 bulan terakhir. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Kementerian PPPA mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020 yang juga terjadi pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIFOMA PPA per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 mengatakan bahwa 3.290 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA dalam diskusi, Nahar menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan secara fisik, 979 kekerasan secara psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindakan pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran anak. Catatan Hari Anak Nasional ada 5.463 anak alami kekerasan pada tahun 2021. Hak Anak Nasional atau HAN yang diperingati pada tanggal 23 Agustus. HAN merupakan pengingat untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak bagi anak. Sayangnya, kasus kekerasan pada anak masih terjadi. Rincian jumlah kekerasan yang dialami anak meliputi usia 0-5 tahun tercatat ada 665 kasus. Usia 2-12 tahun tercatat ada 1.676 kasus. Usia 13 tahun sampai 17 tahun tercatat ada 3.112 kasus. 10 wilayah angka
kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia. Yang pertama, Jawa Timur dengan kasus 562 korban anak. Yang kedua, Jawa Tengah dengan kasus 488 korban anak. Yang ketiga, Sulawesi Selatan dengan kasus 398 korban anak. Yang keempat, DKI Jakarta dengan kasus 368 korban anak. Yang kelima, Jawa Barat dengan kasus 359 korban anak. Yang keenam, Sumatera Utara dengan kasus 337 korban anak. Yang ketujuh, ada Banten dengan kasus 232 korban anak. Yang kedelapan, ada Riau dengan kasus 228 korban anak. Yang kesembilan, ada Nusa Tenggara Barat dengan kasus 215 korban anak. Dan yang terakhir, Lampung dengan kasus 139 korban anak. Perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya masih dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Goa, Sulawesi Selatan. Korban didampingi pamannya. Polisi terus memantau perkembangan kondisi korban. Dan korban mengalami luka di bagian mata kanan setelah tindakan kekerasan oleh orang tua yang diduga mencoba mencongkel mata sang anak. Dan inilah video rekaman amatir yang beredar luas di media sosial ketika korban mengalami kekerasan oleh kedua orang tuanya. Kami tentu saja tidak bisa menayangkan materi video ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan dan tidak memunculkan kenyamanan bagi Anda untuk menyaksikannya. Anak berusia 6 tahun ini kemudian berhasil diselamatkan oleh pamannya, dibantu 2 orang anggota TNI. Diduga korban dan kakaknya yang sudah meninggal mengalami kekerasan terkait ilmu pesugihan yang diyakini orang tuanya. Informasi terkininya dugaan kekerasan pada anak yang dilakukan di Goa, Sulawesi Selatan. Kita tanya ke jurnalis Kompas TV Aziz yang ada di Rumah Sakit Syekh Yusuf tempat korban dirawat. Aziz, bagaimana kondisi mata korban saat ini? Apakah sudah membaik? Iya, saudara. Sejauh ini dari pantauan kami memang bocah perempuan 6 tahun berinisial Emma memang mendapat kekerasan oleh kedua orang tuanya. Dan hingga kini memang kondisi korban sudah mulai baikan. Meski begitu, mata sebelah kanannya tetap masih dalam kondisi parah akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan rencananya jika tidak menutup kemungkinan, korban rencananya akan melakukan operasi Senin besok. Ya, Aziz, sekeras-kerasnya orang tua terhadap anak, memarahi anak, tidak mungkin sampai tega melukai, bahkan katanya berusaha untuk mencongkel mata sang anak. Ini ada dugaan ada gangguan jiwa. Apakah ada gangguan jiwa terhadap orang tua korban ini? Ada pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Sejauh ini pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan pasti hasil pemeriksaan kejiwaan dari kedua orang tua. Memang pasca kejadian itu pihak kepolisian Polsek Tinggi Moncong sendiri bersama pemerintah setempat itu membawa kedua orang tua, kakek, serta nenek korban yang diduga berada dalam video yang beredar itu melakukan kekerasan terhadap korban dan dilarikan ke rumah sakit di Makassar untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Tetapi hingga saat ini polisi belum menerima hasil laporan hasil pemeriksaan karena masih menunggu dari pihak rumah sakit. Hanya memang yang beredar luas diduga memang ada kaitannya dengan beberapa perguruan yang dilakukan oleh kedua orang tua korban, sehingga membuat keduanya menganiaya anaknya yang diduga untuk dikorbankan ritual pesugihan. Ya, lalu Aziz, ada video rekaman amatir ya, dari video rekaman amatir yang kami terima ini ada anggota TNI di sana yang kemudian diusir oleh pelaku. Kenapa kemudian anggota TNI ini diusir? Memang pada saat itu awalnya pihak paman dengan TNI pasca meninggalnya kakak korban yang berinisial DI itu yang diduga juga mengalami kekerasan akibat dicekokin garam sebanyak 2 liter, pulang ke rumah tiba-tiba mendengar jeritan dari anak ini yang kemudian dianiaya kembali oleh kedua orang tua. Setelah dilihat
awalnya mereka hanya mengira mungkin karena orang tua yang sedang melakukan sendiri kepada anaknya dianggap seperti biasa, tapi setelah terus melihat dengan tindakan yang sangat mengajikan dilihat di dalam video ini, akhirnya pihak TNI bersama paman korban itu berusaha untuk menyelamatkan, tapi terus dihalau. Tapi namanya paman ya, dia berusaha untuk menyelamatkan ponakan, hingga saat ini dia dibawa ke rumah sakit dan sudah dirawat. Ya, untuk beruntung masih ada paman korban di sana sehingga anak tersebut terselamatkan. Lalu terakhir Aziz, orang tua korban diduga melakukan percobaan ilmu pesugihan seperti Anda katakan tadi. Sejauh ini penyelidikan polisi seperti apa? Apakah ini merupakan aliran kelompok tertentu yang sesat ataukah hanya orang tua korban saja yang menganut aliran ini? Hingga saat ini saya belum bisa melaporkan atau memberikan keterangan lebih lanjut terkait ilmu aliran yang diduga memang dipelajari oleh kedua orang tua, tapi informasi dari pemerintah setempat yang sudah saya temui bahwa memang ada beberapa kelompok yang diketahui mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, dan memang ini informasinya sudah lama di Desa Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Baik Aziz, terima kasih laporan langsung Anda dari Goa, Sulawesi Selatan terkait upaya kekerasan yang dilakukan terhadap anak oleh orang tuanya sendiri. Tertulis dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya tertulis juga pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan, penganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014. Yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan dengan denda paling banyak 75 juta rupiah. Kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak senilai 3 miliar. Lalu yang keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Hal yang ketiga terkait dengan ruang lingkup dari hukum perlindungan dan peradilan pidana ini, ruang lingkupnya terbagi dari dua, bahwa yang pertama hukum perlindungan anak yang lebih menitik beratkan pada anak sebagai korban. Ini akan menggunakan dasar hukum, lebih banyak menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dampak penganiayaan mental dan fisik anak.
Berikut adalah dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental anak akibat penganiayaan. Yang pertama ada luka-luka, memar, patah tulang, luka bakar, dan lain sebagainya. Dan anak juga bisa menjadi susah tidur, usaha bunuh diri, dan depresi. Dan dampak lainnya yaitu cenderung melukai diri sendiri. Selanjutnya, menghindari lingkungan sosial dan sulit mengendalikan emosi. Kemudian yang terakhir, kesulitan berkonsentrasi. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak. Ya, kekerasan orang tua terhadap anak menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas. Seorang psikolog, Ima Marta, mengatakan kekerasan terhadap anak disebabkan beberapa faktor dan pihak eksternal dapat menjadi penolong korban kekerasan. Banyak halnya. Pertama-tama kemungkinan besar memang orang tua ini dalam keadaan stres. Yang kedua, kemungkinan juga mungkin ada tekanan dari luar. Artinya ada tekanan ekonomi, itu kan juga bisa menjadi stresor, bisa menjadi sumber stres. Paling tidak kalau kita bisa melaporkan, sebenarnya kan di kepolisian itu udah ada unit perlindungan perempuan dan anak. Nah itu tuh perlu bisa dicari tahu juga, kemudian juga ke Dinsos, dinas sosial gitu ya. Paling nggak dirujuk atau ke lembaga-lembaga LSM ya, lembaga swadaya masyarakat setempat yang mungkin menangani hal tersebut. Peran pemerintah dan orang tua dalam melindungi anak. Apa saja yang harus kita ketahui? Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Lalu, apa kewajiban negara? Anak mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini, problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah, menurut Halili 2015. Mari kita lihat fenomena kasus kelalaian terhadap perlindungan anak. Yang pertama, meningkatnya anak yang disuruh orang tuanya untuk bekerja di jalan. Yang kedua, anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan orang tua. Yang ketiga, kekerasan seksual pada anak. Yang keempat, anak diperjualbelikan atau eksploitasi. Melihat fenomena saat ini, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan orang tua? Berdasarkan kasus-kasus tersebut yang sebelumnya sudah disampaikan, sangat terlihat sekali baik penegak hukum maupun orang tua mengabaikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Jika melihat fenomena yang terjadi saat ini pada anak, mari kita ketahui peran pemerintah maupun orang tua. Peran pemerintah dalam perlindungan anak. Yang pertama, perlindungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pemeliharaan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang selanjutnya, kesejahteraan anak. Setiap anak berhak untuk tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, dan didengar pendapatnya. Dari ketiga ini merupakan peran pemerintah yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, peran orang tua dalam perlindungan anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang pertama, memelihara, menyediakan tempat tinggal yang baik bagi anak dan memastikan anak selalu sehat. Selanjutnya, tumbuh kembang, memberi anak makanan dan minuman bergizi serta pakaian yang layak. Yang ketiga, mendidik anak, memilihkan bentuk pendidikan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya, yang terakhir, penanaman nilai, memberikan pendidikan